Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya terus menyuarakan kasus Subang, tentunya agar tidak begitu senyap dan terus disuarakan bersama para netizen, komentator semua. Mari kita terus suarakan, karena kasus Subang ini kasus yang sangat fenomenal. Tempatnya di pedesaan, bukan perkotaan. Tempat TKP yang kecil, tetapi susah terungkap. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, penonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentunya ini adalah sebuah kebaikan, dan saya doakan semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Kita doakan juga kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan pihak kepolisian semoga bisa serius mengungkap kasus ini. Kalau katakan serius, ya pasti sudah serius sebenarnya. Tetapi ya kita harapkan bisa cepat ungkap. Seperti biasa, saya ditemani oleh Kong Korongok. Baik. Pada saat saya berbicara dengan Bang Jack, Kang Heri, ataupun Bang Yahya, ataupun dengan siapa saja, dengan teman-teman YouTuber lain, pada saat berbicara, maka banyak sekali pendapat, ungkapan diutarakan. Oh ini begini loh, oh ini begini loh. Ada interaksi memberikan pendapat, argumentasi. Kamu mau, kalau itu motifnya apa, Bang Jack? Bang Heri apa motifnya? Kang Yahya, Sazena misalkan, Pak Suci misalkan, Kang Cecep, Disodo. Saya bertanya, pasti mereka interaktif. Oh ini begini Bang Fred, begini. Ada komunikatif, berusaha untuk memberikan jawaban seperti itu. Ya. Nah, itu adalah keadaan normal, yaitu Bang Jack bukan pelaku, Kang Heri bukan pelaku, Kang Yahya bukan pelaku, Bang Sasena bukan pelaku, Mbah Suci bukan pelaku, Kang Cecep bukan pelaku, Bang Cecep, Disodo bukan pelaku, dan lain-lain bukan pelaku. Artinya apa? Kalau mereka bukan pelaku, ataupun diduga sebagai pelaku, atau gerombolan pelaku, maka akan memberikan terus input, masukan, dan lain sebagainya. Maka pada saat kita berbicara kepada seseorang, kemudian seseorang itu tidak berani mengungkapkan, tidak berani mengatakan, tidak berkomunikasi, tidak ada interaktif, ini kan wajib dipertanyakan secara akal sehat. Secara akal sehat ini harus dipertanyakan. Kenapa Anda tidak mau berbicara? Kenapa Anda tidak mau berkomunikasi? Kenapa Anda tidak mau interaktif masalah ini? Apa yang membuat Anda tidak mau berinteraktif? Ini yang harus dipertanyakan. Ya tadi saya sampaikan, kalau kita dalam keadaan normal dan kita bukan pelaku, ataupun bukan eksekutor, ataupun bukan dalang, ataupun bukan pembantu, ataupun orang yang mengetahui, maka kita akan berbicara, terus berargumentasi. Kadang kita berbicara motifnya ini, kadang kita berbicara motifnya ini, penyebabnya apa, segala macam. Tetapi kalau ada seseorang yang ditanyakan oleh hal yang begitu, kemudian dia tidak interaktif, ya, tidak berargumen, ini yang harus dipertanyakan sebenarnya. Ya, kan gitu ya, betul nggak? Kan karena pada saat keadaan normal ya harusnya kalau tidak bukan pelaku ya kita ngobrol-ngobrol saja. Ayo dong argumentasikan. Ini gimana sih ini? Ini jangan enggak nantilah. Loh, ada apa? Baiklah. Sekarang kita bicara hal ini adalah tentunya kepada orang terdekat. Orang terdekat dari kedua korban, tentu ini yang akan dikaji. Kenapa? Karena memang wajar saja kalau larinya ke orang terdekat, ya.
Masa mau yang jauh dicari-cari? Ya, nggak mungkin lah kalau yang jauh dibahas-bahas. Tentunya dari orang terdekat dulu, baru nanti ke orang terjauh. Kenapa orang terdekat? Ya tentunya kita tanyakan kepada orang terdekat. Siapa di sana? Ya jelas adalah suami daripada korban, anak daripada korban. Itu yang paling dekat sekali kan gitu ya. Baru melebar sedikit adalah saudara daripada almarhumah. Misalkan ada di sana Waida, Walilis, Yeti ya. Kemudian saudaranya dari Pak Yosep, misalkan saya kurang tahu karena belum pernah di BAP ya siapanya. Kemudian mulailah yang dekat-dekat lagi dalam lingkungan pekerjaan, misalkan di yayasan, misalkan ada kepala sekolah Wahyu, kemudian ada juga Danu, ya, ada juga Opi, Kosasi dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang terdekat yang memang berkecimpung di dalam kesehariannya. Maka wajar kalau kita bertanya kepada mereka yang orang terdekat, betul, berbicara, ngobrol dan lain sebagainya. Tentu karena mereka pasti sudah di BAP oleh pihak kepolisian, kita yakin bahwa di beberapa media mereka sudah di BAP dan berulang-ulang di BAP sampai beberapa kali di BAP. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah pada saat kita berbicara dengan kita obrolan biasa sambil minum kopi, sambil minum teh, ya, bukan acara BAP. Kalau BAP kan resmi. Ini pada saat ngobrol biasa. Kan kalau kita ngobrol biasa sebenarnya, kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, oh ini Bang Pret, ini kemungkinan si ini nih. Karena saya pernah lihat begini-begini, karena saya pernah lihat itu kemarin satu hari. Ya, itu yang jadi pertanyaannya adalah, kalau keadaan orang, ada perkataan, wah saya kan nggak mungkin bicara ke kalian, buat apa? Nah ini bukan masalah buat apa, kita ngobrol biasa. Ngobrol biasa kan wajar kalau ngobrol biasa, dari hati ke hati sambil kopi kan tidak ada orang yang lihat. Kalau orang itu tidak mau mengungkapkan, ini justru jadi pertanyaan. What happened? Ada apa ini? Ya. Oke, sekarang gini, ada memang yang sangat disayangkan dalam kasus ini. Apa yang disayangkan? Adalah yang paling terdekat, katakanlah Pak Yosep. Pak Yosep awal-awalnya memang tidak terbuka. Kesininya mulai terbuka Pak Yosep. Berbicara bersama media, kita lihat waktu itu sempat intens di koin 1077. Kemudian juga sempat kesininya berbicara dengan beberapa YouTuber, dengan Misteri Basuci, dengan Bang Cecep, juga terakhir dengan Bajek Batubara, ngobrol ya. Nah, itu dari obrolan Pak Yosep. Kalau saya amati mulai dari pembicaraannya, komunikasi dengan misteri, dengan koin 77, koin 1077, dengan misteri Mbak Suci, kemudian dengan Bang Cecep, dengan Batubara, ada yang disampaikan oleh Pak Yosep. Kalau saya simpulkan di dalam pembicaraan mereka, itu ada yang saya simpulkan. Tapi sebelum saya melanjutkan kepada kesimpulan Pak Yosep, saya akan coba dulu mengarah ke yang satu lagi, yaitu orang terdekat siapa? Yoris. Ya. Nah, Yoris adalah orang terdekat. Sempat dia diwawancara oleh koin 1077, tapi cuma sebentar. Beberapa kali, tapi akhirnya malah jadi kontra dengan koin 1007, malah saling menyudutkan. Bukan saling menyudutkan, koin 1007-nya menyudutkan Yoris, sementara Yoris diam saja waktu itu. Ada yang sangat disayangkan dari sikap Yoris adalah, satu, saya sebagai pribadi sangat menyayangkan. Kenapa saya menyayangkan? Tidak adanya keseriusan Kang Yoris di dalam mengungkap kasus ini. Loh, kenapa Anda, Freddy, kok bisa berkata demikian? Ya, karena dari kebiasaan orang-orang yang kita lihat, katakanlah contoh Brigadir J, betapa keluarga sangat antusias. Mereka sangat serius
ya, untuk bisa mengungkap kasus di mana keluarganya terbunuh, ya, dari keluarganya begitu sangat serius hingga menyewa pengacara bukan untuk pribadinya tetapi untuk korban. Itu salah satu contoh Brigadir J. Bukan untuk pribadinya tetapi untuk korban, ya. Saya tidak terlihat Yoris serius dalam hal ini. Saya pribadi melihatnya seperti itu. Andaikan Yoris misalnya serius, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Ya, oh Bang Freddy kan kalau harus nyewa pengacara harus pakai duit dong, seperti itu. Ya kalau misalkan tidak ada keuangan, tidak perlu harus pengacara. Keseriusan itu bisa dalam bentuk adalah dengan cara mengungkapkan, dengan cara ekspresi, dengan cara terus berkomunikasi. Ya untuk datang ke Polda juga itu tidak ada salahnya, ya seperti itu. Nah ini saya akan tidak ada terlihat keseriusan di dalam untuk mengungkap ini. Kita pernah dengar Bapak Ahmad Topan Sudirjo mengatakan dalam satu wawancara di rumahnya Wak Lilis pada saat acara tahlilan 1 tahunnya Neng Amel, 1 tahunnya kedua almarhumah. Di sana Pak Topan sempat mengatakan bahwa andaikan saja terjadi pada saya, maka saya akan tongkrongin itu, katanya, Polda. Itu salah satu bentuk, akan saya tongkrongin itu Polda. Artinya apa? Keseriusan di situlah. Mohon maaf sekali lagi, jika terjadi pada Anda, kita semua, pasti ada di benak sini pikiran ada rasa penasaran dan rasa pengen tahu siapa ini pelakunya. Dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Sampai sebelum ketemu pelakunya, maka rasa itu akan terus ada. Betul nggak? Silakan tanya pada diri masing-masing, jika ini terjadi pada kalian, kita semua, maka kita akan terus penasaran. Apakah kita akan menerima begitu saja? Betul, secara ini kita akan menerima, sudah tidak ada. Tetapi secara kemanusiaan, dia akan terus mencari tahu siapa pelakunya, kan begitu harusnya. Nah ini tidak ditampakkan oleh Kang Yoris. Dan ini juga jadi pertanyaan buat kita semua, kita semua. Kembali lagi sekarang ke Pak Yosep. Tadi Pak Yosep dikatakan bahwa mulai dari koin 1077, kemudian juga beberapa YouTuber yang lain, saya hanya menarik kesimpulan bahwa Pak Yosep ada satu poin yang selalu dikatakan adalah kuncinya ada di Danu. Kuncinya ada di Danu. Pak Yosep selalu mengatakan bahwa Danu selalu diungkapkan oleh Pak Yosep. Ya, coba kita lihat bahwa Pak Yosep selalu mengatakan kepada Danu tidak menantangi BAP, tidak ini, tidak. Seolah-olah mengatakan bahwa kuncinya ada di Danu. Seperti itu. Apakah ini yang diungkapkan oleh Pak Yosep? Apa tujuannya? Satu adalah karena Danu sudah menyatakan bahwa Pak Yosep sebagai pelaku pembunuhnya berserta Bu Mimin dan satu orang lagi, maka seolah-olah Pak Yosep harus dibersihkan namanya oleh Danu yang telah mengatakan demikian. Mungkinkah itu tujuan Pak Yosep? Agar namanya dibersihkan, agar namanya dipulihkan, karena dengan pengakuan Danu namanya jadi tercoreng. Apakah seperti itu keinginannya Pak Yosep? Saya pernah menanyakan sesuatu hal kepada Pak Yosep waktu itu dalam suatu wawancara saya dengan Pak Yosep. Saya mengatakan kepada Pak Yosep begini, Pak, Bapak pernah mengatakan, banyak sebenarnya yang saya ceritakan kepada Pak Yosep, yang saya pertanyakan kepada Pak Yosep. Mengenai pertama begini, saya pernah menanyakan masalah Bapak kenapa di awal-awal sudah memakai pengacara. Ya. Walaupun memang pengacara itu disinyalir bahwa bukan Pak Yosep yang minta, tetapi disediakan oleh saudaranya yaitu Pak Mulyana. Kemudian saya menanyakan apa maksudnya. Tujuannya adalah karena pada saat itu stres katanya, sehingga awal-awal itu guncang, sehingga
dia membutuhkan seorang pengacara untuk bisa membantu dalam upaya pengungkapan atau wawancara dan lain sebagainya. Kemudian saya pernah bertanya juga kepada Pak Yosep, yaitu menanyakan masalah, Pak, bagaimana mengenai Bapak? Bapak di beberapa channel YouTube selalu mengatakan bahwa siapapun pelakunya, saya tidak pandang bulu. Siapapun pelakunya, saya tidak pandang bulu. Saya pernah bertanya begitu kepada Pak Yosep. Pak Yosep, apa artinya itu? Ya, apakah ada orang yang tersangkut atau orang dekat yang tersangkut, terduga dalam kasus ini? Saya pernah menanyakan itu semua kepada Pak Yosep. Apa jawaban Pak Yosep waktu itu adalah, Pak Yosep mengatakan bahwa ada sesuatu yang memang bisa saja terjadi, sekalipun itu orang terdekat. Ya, siapapun pelakunya, dia tidak pandang bulu. Pak Yosep mengatakan demikian. Saya cuma bisa berpikir, apakah ini sebuah clue, apakah ini suatu sesuatu hal yang jadi petunjuk ada di Pak Yosep. Karena Pak Yosep mengatakan siapapun. Kalau siapapun kan itu baru argumen, baru pendapat, baru dugaan. Siapapun, tidak mengatakan dia pelakunya, orang dekat tidak, tetapi mengatakan bahwa siapapun, kalau sekalipun dia tidak pandang bulu. Artinya siapapun, mau orang dekat, mau orang jauh, tidak pandang bulu. Itulah yang diungkapkan oleh Pak Yosep. Walaupun saya tidak mengatakan seluruhnya ya, karena pembicaraan saya dengan Pak Yosep panjang lebar sebenarnya. Kembali lagi, fokusnya adalah kepada Danu. Itu yang diungkapkan oleh Pak Yosep. Apakah kuncinya memang ada di Danu? Tentu pertanyaan seperti itu. Apakah di Danu ada hal yang memang bisa diungkapkan dari Danu? Itu juga kuncinya. Nah, kembali lagi sekarang, kalau saya bicara dengan membicarakan masalah Yoris, membicarakan sekarang masalah Pak Yosep, sekarang saya coba ke Danu. Apakah Danu juga terbuka apa tidak? Ya, sempat berbicara mengenai kronologis yang disampaikan oleh Danu. Beberapa kali saya pernah wawancara dengan Danu seputar masalah Banpol, seputar masalah Botram yang tanggal 17, ya, Banpol, kemudian kronologis yang bagaimana ada di TKP, bagaimana ada di Semarang 1. Saya pernah menanyakan itu semua. Saya berharap juga pada saat itu komunikasi dengan Danu. Sempat saya menanyakan kepada Danu, menurut Danu, siapa sih Nu pelakunya Nu? Saya sempat menanyakan itu. Ya kan ngobrol sambil minum kopi, ya, bukan dalam wawancara, tapi ngobrol biasa. Nu, kira-kira sih Nu pelakunya Nu? Menurut Danu Danu orang dekat,